Perkenalkan, nama saya Nafal Zaki Muhammad dari Ilmu Komunikasi 02, NPM 19410063. Oke, kali ini saya akan beropini tentang COVID, yaitu new normal di kampus. Sebelumnya saya akan mengasih tahu dulu apa itu coronavirus. Coronavirus yaitu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan penyebabnya penyakit COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah seperti coronavirus yaitu COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Untuk menanggapi COVID-19, diperlukan kesiapan dan tanggapan yang bersifat kritis seperti memperlengkapi tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dengan informasi, prosedur, dan alat yang penting agar dapat aman dan efektif bekerja. Petugas berisiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19 dalam upaya melindungi masyarakat yang lebih luas. Petugas dapat terpapar bahaya seperti tekanan psikologis, kelelahan, keletihan, mental, dan stigma. WHO menyadari tugas dan tanggung jawab besar ini serta pentingnya melindungi tenaga fasilitas layanan kesehatan. Saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Oke, saya akan menjelaskan apa saja gejala COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa dan penciuman, ruam pada kulit, dan berubah warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Akibat virus corona COVID-19, terjadi kebijakan dahsyat pada proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kampus-kampus yang biasanya melaksanakan kuliah dengan pertemuan tatap muka mendadak mengeluarkan kebijakan untuk kuliah daring. Tentu saja kebijakan ini layak diapresiasi, meskipun belum tentu maksimal dan pelaksanaannya. Virus itu memang muncul secara tiba-tiba. Ini yang membuat kampus harus memutuskan secara cerdik dan cepat apa yang bisa dilakukan. Alasannya, salah satu cara menekan virus corona yaitu dengan membatasi pertemuan, maka kuliah daring menjadi alternatif. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa sekarang adalah generasi daring. Tentu tidak asing lagi dengan sistem yang berkaitan dengan daring. Mereka juga akan mudah menyesuaikan apa yang disyaratkan dengan pembelajaran daring. Masalah yang muncul adalah mereka harus daring di mana. Misalnya mereka harus daring di kampus, apakah internet kampus memadai kapasitas untuk daring? Sementara itu yang kita lihat selama ini internet di kampus cenderung lemot. Pembelajaran daring menuntut kecepatan akses, itu tentu tidak mudah dilakukan oleh kampus. Tentu akan mudah jadi sumber provider internet milik kampus sendiri. Jika kampus memakai layanan lain, hal demikian tidak mudah diaplikasikan. Sementara itu juga mahasiswa harus daring sendiri, ya akan enggan karena menghabiskan paket data. Lalu apa alternatif lain? Mereka akan daring di kontrakan atau tempat sewa lain di mana mereka tinggal. Biasanya tempat mereka tinggal akan disediakan akses internet. Menjadi masalah jika akses internet itu disediakan yang punya kontrakan. Pandemi coronavirus semakin hari semakin memperhatikan. Pandemi corona telah menjadi sebuah sendi kehidupan, sebuah aktivitas di berbagai aplikasi jejaring sosial. Hal ini ternyata sangat membosankan dirasakan sebagai besar mahasiswa. Hal ini tersebut terungkap dalam curhatan mahasiswa belajar daring. Banyak mahasiswa mulai mengeluhkan proses perkuliahan dilakukan secara daring. Mulai adanya kebosanan dengan sistem ini, banyaknya tugas yang diberikan dosen, dan adanya kerinduan untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Kuliah tatap muka yang menurut mereka secara membantu dalam memahami ilmu secara efektif. Berbeda dengan lainnya. Dalam beberapa diskusi, banyak pemerhati pendidikan menyebutkan kuliah daring memang tidak efektif. Selain membutuhkan biaya banyak lagi,
bagi mahasiswa, namun di tengah pandemi COVID-19 yang menghentikan kuliah tetap muka sementara waktu. Pil pahit ini harus ditelan bersama, tak hanya bagi mahasiswa, dosen pun tidak punya banyak pilihan. Jika kita menghadapi new normal di kampus, pihak kampus harus menyiapkan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan harus memiliki termometer kalau jika masuk kampus, dan kita harus jaga jarak jika kita melakukan pembelajaran di kelas. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Siapkan masker, hand sanitizer, dan bila perlu sarung tangan plastik. Hindari menggunakan aksesoris ya. Persiapan menuju kampus selanjutnya adalah bawa bekal, alat makan, dan perlengkapan ibadah pribadi. Pakai jaket atau baju lengan panjang atau baju yang tertutup. Bawa helm sendiri atau baju ganti bila menggunakan transportasi umum. Sesampainya di kampus, melakukan prosedur cek suhu tubuh. Tidak boleh masuk saat ada gejala demam, atau nyeri tenggorokan, atau batuk, atau pilek, atau sesak nafas. Yang perlu diperhatikan saat kuliah atau praktikum atau diskusi adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, menggunakan alat pelindung diri selama di area kampus, masker dan bila perlu face shield, menerapkan physical distancing, duduk atau berdiri dengan jarak minimal 1,5 meter dan tidak berkerumun. Jangan lupa untuk menaati batas pengatur jarak yang sudah ada. Selain itu, jangan lupa menerapkan etika batuk. Sebisa mungkin tidak berhadapan dengan orang lain ketika batuk. Membuka pintu atau memencet tombol lift dengan siku. Menghindari berjabat tangan dengan orang lain. Jaga jarak aman ya. Saat pulang ke rumah, selalu ingat mandi dan mengganti pakaian sebelum bersentuhan dengan keluarga di rumah. Cuci baju dan masker dengan deterjen, bersihkan HP, kacamata, tas, sepatu, dan helm dengan desinfektan. Dan jangan lupa merobek masker yang sekali pakai.